Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita ataupun saya bisa mempresentasikan hasil prezi saya di pertemuan kali ini, Pak. Yang saya hormati Bapak dosen Ahmad Fauzi MPD, yang saya cintai juga teman-teman TI 20S1 yang saya sangat banggakan. Baik Pak, kali ini saya menyelesaikan tugas dari Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen pengampu untuk membuat presentasi dengan menggunakan Prezi. Di sini saya mengambil judul yaitu mengenal Microsoft Word, Pak. Baik Pak, kita langsung saja mulai, Pak. Pertama, definisi Microsoft Word, Pak. Definisi Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang berfungsi untuk membuat, mengedit, atau memformat data dalam bentuk dokumen, teks, atau tulisan yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft copy, file, ataupun hard copy hasil cetakan printer. Kita lanjut ke 3 fungsi utama Microsoft Word, Pak. 3 fungsi utama Microsoft Word adalah Microsoft mempunyai 3 fungsi utama di samping fungsi-fungsi lainnya yang tak kalah penting. Di antara adalah nomor satu adalah membuat dokumen, yang kedua pengeditan dokumen, yang ketiga adalah alat keluaran dokumen atau output. Masuk ke manfaat Microsoft Word. Untuk memanfaat Microsoft Word, ini di sini ada 4, Pak, secara garis besar. Memudahkan pengguna untuk mengolah data kata. Yang kedua adalah meminimalisir kesalahan penulisan. Yang ketiga adalah penggunaan yang lebih fleksibel. Dan yang keempat adalah memiliki navigasi yang mudah digunakan. Masuk ke sejarah Microsoft Word, Pak. Tahun 1981 sampai 190, Pak. Terus ada 3 periode ya, Pak ya. Di sini saya ambil. Kita masuk yang 1981 sampai 1990. Di sini periode 1 yaitu 1981 sampai 90, Pak. Konsep dan ide Microsoft Word banyak diadaptasi oleh Bravo, program pengolah kata pertama berbasis grafik yang diciptakan oleh Charles Simonyi, Pak. Bravo dikembangkan di Xerox Palo Alto Research Center atau PARC. Simonyi kemudian menggandeng Richard Brody dan bersama-sama meninggalkan Xerox PARC untuk bergabung dengan Microsoft tahun 1981, Pak. 1981. Tanggal 1 Februari 2 tahun kemudian dimulailah pengembangan Multitool Word. Multitool Word dirilis IBM PC pada tanggal 25 Oktober 1983 dengan nama barunya Microsoft Word. Pada saat itu perangkat lunak menguasai dunia pengolah kata adalah WordStar dan WordPerfect. Yang membuat Word berbeda dengan 2 program pengolah kata dahulu tersebut adalah pengaplikasiannya konsep WYSIWYG. What you see is what you get. Tampilan cetak tebal dan cetak miring, serta penggunaan teks tikus atau mouse yang kala itu belum lazim digunakan. Sementara WordStar dan WordPerfect baru berhasil mengembangkan tampilan teks dengan penggunaan kode warna dan markup sebagai tanda cetak miring, tebal, dan sebagainya. Setelah itu, di tahun 1985 dirilislah program Word for Macintosh, Pak, dengan tampilan yang berbeda dari versi DOS. Word for Macintosh diprogram oleh Sean Shapiro dengan menambahkan konsep WYSIWYG di dalamnya. Program tersebut mendapatkan banyak perhatian dari para pengguna komputer. Tahun 1987, versi Word for Macintosh selanjutnya pun dirilis, diberi nama 3.0. Versi ini memiliki banyak peningkatan dan fitur-fitur baru, tetapi bug-nya juga banyak, sehingga beberapa bulan Microsoft mengganti Word 3.0 menjadi 3.01 yang lebih stabil. Microsoft mengirim sebuah surat untuk semua user Word
3.0 terdaftar yang berisi salinan 3.01. Secara cuma-cuma, peristiwa ini menjadi kekeliruan termahal yang harus ditebus pada waktu itu. Tahun 1989, versi Word 4.0 diluncurkan, versi terkenal dengan sangat sukses dan stabil yang digunakan. Periode 2 Pak, tahun 1981 sampai 1990. For Windows diluncurkan pada rentang waktu ini. Versi pertama for Windows 1.0 diterbitkan tahun 1989 seharga $500. Namun versi pertama ini Word tidak dikompatibel jika digunakan pada versi OS Windows saat itu, sehingga penjualan pun biasa saja. Baru kemudian di tahun berikutnya dirilislah Microsoft Windows 3.0 yang membuat penjualan Word for Windows 1.0 meningkat pesat karena memang didesain untuk digunakan pada Microsoft Windows 3.0. Dengan demikian, resmilah Microsoft Word sebagai pemimpin dunia pengolah kata. Kita masuk ke periode 3 Pak, Microsoft Word 2010. Versi ini menggunakan versi terbaru dirilis oleh Microsoft Office pada Windows dengan dukungan Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, dan bahkan Windows 8. Beberapa banyak keunggulan Microsoft Word 2010 antara lain: yang pertama, lebih ringan karena fitur tidak dibutuhkan sudah dihilangkan. Yang kedua, memiliki grafis 3D yang lebih baik. Yang ketiga, mendukung standar format ODF Open Document Format. Yang keempat, lebih mudah menyimpan format PDF dan XPS. Yang kelima, dapat menyimpan dokumen di cloud karena terintegrasi dengan Windows Live. Yang keenam, tersedia versi 32 dan 64 bit serta tampilan ribbon lebih sederhana dan mudah digunakan. Kita masuk ke soal 1 Pak. Soal 1, di sini ada 3 soal. Kita langsung masuk ke soal 1. Soal 1, apakah definisi dari Microsoft Word? Masuk ke soal 2. Apa saja fungsi utama Microsoft Word? Yang ketiga, apa saja keunggulan Microsoft Word? Mungkin teman-teman bisa menjawab atau mendiskusikan. Kemudian nanti saya berikan waktu 3 menit untuk saya buka untuk jawabannya. Semua jawaban sudah tertera di dalam materi. Baik, saya tunggu. Baik Pak, langsung saja Pak. Ini dari soal 1, 2, 3. Yang pertama tadi, yang pertama apa definisi Microsoft Word? Yang kedua, apa saja fungsi Microsoft Word? Yang ketiga, apa saja keunggulan? Definisi, fungsi, dan keunggulan. Nah, berikut adalah kunci jawabannya Pak. Definisi Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang berfungsi untuk membuat, mengedit, atau memformat data dalam bentuk dokumen, teks, atau tulisan yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft file ataupun hard copy hasil cetakan printer. Yang kedua, soal kedua, apa fungsi Microsoft Word? Yaitu 1. Pembuatan dokumen, 2. Pengeditan dokumen, dan 3. Alat keluaran dokumen atau output. Dan berikut adalah soal jawaban nomor 3, yaitu keunggulan Microsoft Word 2010. Berikut adalah 7 keunggulannya Pak. Lebih ringan karena fitur tidak dibutuhkan sudah dihilangkan, memiliki grafis 3D yang lebih baik, mendukung standar ODF, lebih mudah menyimpan format PDF dan XPS, dapat menyimpan dokumen di cloud karena terintegrasi dengan Windows Live, tersedia versi 32 bit dan 64 bit serta tampilan ribbon lebih sederhana dan mudah digunakan. Baik, inilah 3 kunci jawaban dari soal yang tadi Pak. Alhamdulillah Pak, sekian presentasi dari saya dengan menggunakan Prezi. Mungkin ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saran dan kritiknya sangat saya terima. Mungkin itu Pak.
yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.